Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 17 Agustus 2024 bersama Ibu Erna Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dari Fresh Juice dimanapun berada, karena tugas saya membawakan renungan dari Fresh Juice tiap-tiap tanggal 17 di setiap bulannya, maka di tanggal 17 Agustus setiap tahunnya pula, saya juga mesti membawakan renungan Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk merenungkan tentang kemerdekaan dari perbudakan dan penjajahan. Namun sebelumnya, marilah kita dengarkan sabda Allah yang diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai dengan ayat 21 berikut ini. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, maka ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Para pendengar setia dari Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, sudah sejak zaman kuno ribuan tahun silam, orang-orang merenggut kemerdekaan mereka yang lemah, memperlakukan mereka seperti barang atau properti yang dapat diperjualbelikan. Mereka yang ditindas ini disebut sebagai budak yang tak memiliki hak atas dirinya sendiri, dieksploitasi secara kejam dan diperlakukan sesuka hati majikannya. Perbudakan adalah noda hitam kelam dalam sejarah manusia. Kini kita patut bersyukur karena perbudakan telah dilarang di hampir seluruh negara, dikonter dengan gerakan HAM, hak asasi manusia, yang menentang diskriminasi dan ketidaksetaraan sosial. Walaupun tidak separah di negara-negara lain, perbudakan di Indonesia juga memiliki sejarah panjang, jauh sebelum zaman kolonialisme. Kerajaan yang memenangkan perang menjadikan rakyat dari kerajaan yang dikalahkan sebagai budak. Di masa kolonial, keadaan tidak berubah banyak. Mula-mula bangsa Portugis yang datang ke Nusantara di awal tahun 1500-an karena tertarik dengan rempah-rempah. Lalu datang bangsa Spanyol dan disusul oleh Belanda yang merupakan penjajah paling lama bercokol di Nusantara. Setelah itu ada Inggris dan Prancis. Yang terakhir menjajah adalah Jepang. Dan setelah itu Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya.
Sekarang setelah 79 tahun merdeka, apakah kita telah benar-benar merdeka? Apakah telah benar-benar dapat secara leluasa menjalankan kehidupan sebagai orang merdeka? Kerja paksa atau kerja rodi memang sudah dilarang, tetapi perdagangan manusia atau pemaksaan-pemaksaan kehendak masih terjadi di beberapa tempat, termasuk terhadap umat Katolik. Upaya-upaya untuk merdeka sejati memang masih harus diperjuangkan. Perjuangan daripada tokoh kita sejak dahulu harus terus dilanjutkan. Ada banyak yang telah mengawali perjuangan kita, antara lain Monsinyur Albertus Sugio Pranoto, Ignatius Yosef Kasimo, Ignatius Slamet Riyadi, dan para pastor serta para klerus dan umat. Setelah itu, banyak tokoh Katolik dari berbagai etnis dan suku yang melanjutkan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Sebut saja Bapak Frans Seda, atau seorang pastor Belanda yang memutuskan menetap di Indonesia untuk secara aktif memperjuangkan rakyat di daerah-daerah terpencil. Beliau adalah Dominicus Bernardus van der Lans. Para pendengar setia dari Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, ada bentuk penjajahan lain yang menjadi kekhawatiran Yesus, yaitu penjajahan yang dilakukan oleh iblis yang dengan rayuan, iming-iming, dan intimidasi membuat orang terjatuh ke dalam perbudakan dosa. Merdeka dari dosa adalah salah satu yang terpenting yang wajib kita berikan kepada Allah, sebagaimana halnya kita wajib membayar pajak kepada negara. Yesus telah menyampaikannya, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Selain itu, kita juga wajib menyediakan waktu bagi Tuhan dengan berdoa dan membaca kitab suci. Dan yang lebih menarik, ada hal-hal yang bisa kita berikan sekaligus kepada Tuhan dan juga kepada negara. Misalnya menjaga hubungan yang baik dengan sesama, memelihara lingkungan, atau berbagi dengan sesama. Marilah kita sekarang berdoa bersama untuk menutup renungan kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, kemerdekaan dari dosa adalah hal terpenting yang mesti kami upayakan secara terus-menerus di sepanjang hidup kami di dunia ini, agar kami boleh bersatu denganmu dan dengan segenap orang kudus di surga. Maka dari itu, mohon berilah kami kekuatan dan hikmat untuk mengatasi berbagai rintangan dalam menjalankan perintah dan kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa bulan depan. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 17 Agustus 2024. Terima kasih kepada Ibu Erna Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.